Halo, nama saya Oktaviana Suciwanisa dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Untuk praktikum pertama database 2 ini, saya akan menjelaskan pada praktikum dengan bab creating function. Tujuan pembelajaran untuk bab ini adalah mendeskripsikan kegunaan function, membuat storage function, memanggil function, menghapus buah function, membedakan antara prosedur dan function. Untuk sekilas tentang fungsi. Function adalah nama PLSQL block yang mengembalikan sebuah nilai. Function dapat disimpan di dalam database seperti objek, skema, atau mengulangi eksekusi. Function dipanggil sebagai bagian dari sebuah ekspresi. Di sini terdapat sintak membuat fungsi pada tabel ini. Bisa dicermati dan dicoba pada Oracle masing-masing. PLSQL block harus mempunyai paling sedikit satu perintah return. Ini adalah membuat fungsi. Langkah-langkah dari membuat fungsi: editor kode create function, esql plus, load and execute pada file.sql, kemudian Oracle shortcode compile dan play code, kemudian invoke untuk function create. Membuat fungsi dengan menggunakan esql plus. Masukkan perintah create function pada editor dan simpan sebagai file SQL. Jalankan file script dari shortcode dan compile fungsinya. Gunakan use error untuk melihat kumpulan error ketika berhasil di-compile, panggil fungsinya. Ini adalah membuat fungsi dengan menggunakan esql plus. Contohnya pada getSalary.sql ini. Mengeksekusi fungsi. Panggil fungsi sebagai bagian dari ekspresi PLSQL, kemudian buat variabel untuk menyimpan nilai kembali, dan eksekusi fungsi tersebut, variabel akan dikumpulkan oleh nilai kembali melalui perintah return. Di sini adalah eksekusi fungsi. Dapat load and jalankan file getSalary.sql untuk membuat file. Manfaat dari user define function dalam ekspresi SQL. Memperpanjang SQL di mana aktivitas terlalu kompleks, terlalu aneh, atau tidak tersedia dengan SQL, dapat menambah efisiensi ketika digunakan dalam cloud-aware atau menfilter data seperti menentang untuk menfilter data di dalam aplikasi, kemudian dapat memanipulasi karakter string. Ini adalah contoh membuat fungsi ekspresi SQL. Di sini terdapat hasil outputannya, function create. Batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Untuk bisa memanggil fungsi dari ekspresi SQL, user harus membuat sebuah fungsi untuk penyimpanan, hanya menerima IN parameter, menerima semua tipe data SQL yang valid, bukan tipe data PLSQL yang spesifik sebagai parameter. Tipe data yang di-return merupakan sintak dari SQL yang valid, bukan merupakan tipe data PLSQL yang spesifik. Fungsi dipanggil dari ekspresi SQL yang tidak mengandung DML statement. Fungsi dipanggil dari update atau delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung statement DML pada tabel yang sama. Fungsi dipanggil dari update atau delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung query pada tabel yang sama. Dan pemanggilan subprogram yang sebelumnya sudah dibatasi tidak diizinkan dalam sebuah fungsi. Ini adalah contoh batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Kemudian untuk menghapus fungsi, sintaknya adalah drop function, function name. Contohnya seperti pada kolom ini. Untuk sintak,
create or replace sama dengan menghapus atau membuat fungsi, dan pemberian hak pada fungsi ini sama dengan ketika sintak ini digunakan. Di sini adalah prosedur atau fungsi. Kemudian ini untuk perbandingan prosedur dan fungsi. Prosedur adalah untuk mengeksekusi statement dari PL/SQL yang tidak boleh ada return klausa pada header. Namun fungsi meminta agar menjadi bagian dari sebuah ekspresi harus dan return clause di bagian header. Keuntungan membuat penyimpanan prosedur dan fungsi: meningkatkan kinerja, mudah dalam maintenance atau perbaikan, meningkatkan keamanan dan integritas data, dan untuk meningkatkan kejelasan kode. Kesimpulan untuk bab ini adalah diharuskan untuk belajar tentang fungsi dari PL/SQL block yang mempunyai return value. Fungsi dibuat dengan menggunakan script sintak. Fungsi seharusnya merupakan bagian dari sebuah ekspresi. Fungsi disimpan di database yang bisa dipanggil dengan menggunakan perintah SQL statement. Fungsi bisa dihapus dari database dengan menggunakan perintah drop sintak. Pada umumnya, Anda menggunakan prosedur untuk menampilkan sebuah aksi dan menggunakan fungsi untuk menghitung sebuah value. Gambaran praktikum pada materi ini. Pada praktikum materi ini terdiri dari beberapa topik di bawah ini, yaitu membuat lokasi penyimpanan fungsi yang terdiri untuk mengquery tabel di database dan mengquery return value yang lebih spesifik agar bisa digunakan pada SQL statement, untuk memasukkan baris baru dengan parameter tertentu ke dalam tabel database dan digunakan sebagai default dari value sebagai sebuah parameter. Kemudian untuk membuat fungsi penyimpanan dari SQL statement dan untuk membuat fungsi penyimpanan dari penyimpanan yang ada pada prosedur. Latihan soal. Untuk soal nomor 1, buat fungsi fn month_year untuk mendapatkan informasi mengenai bulan mulai bekerja karyawan dengan catatan bahwa hanya Januari saja yang ditampilkan. Selain itu, beri informasi bukan Januari. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, hire date, dan month hire. Dari tabel employee terdapat hasil outputan seperti di bawah ini. Jawabannya adalah terdapat sintak-sintak ini bisa dicoba pada Oracle masing-masing dengan teliti, cermat, sesuai tanda yang telah ditentukan. Kemudian untuk soal nomor 2, buat fungsi fn info yang akan menampilkan informasi persentase kenaikan, gaji lama, dan gaji baru. Fungsi memiliki satu parameter untuk menampung kode karyawan. Syarat kenaikannya adalah untuk kode departemen 10, 50, 110 diberikan kenaikan 5%. Kemudian untuk kode departemen 60 diberikan kenaikan 10%. Untuk kode departemen 20 dan 60 diberikan kenaikan 15%, dan untuk kode departemen lainnya tidak diberikan kenaikan. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, dan info dari tabel employee. Contoh hasil outputannya akan seperti pada di bawah ini. Dan jawaban untuk menghasilkan outputan seperti itu tadi terdapat sintak-sintak seperti pada kolom ini. Bisa dicoba pada Oracle Anda masing-masing. Okay, thanks for your attention.